Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Project Agribisnis. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan anggota tim. Yang pertama Faiz Rahma Supriyanto dengan NIM 22018-205. Lalu ada Hanifah Kurniawan 22018-223. Lalu ada Aditya Subakti dengan NIM 22018-226. Lalu ada Pak Isri Adri dengan NIM 22018-227. Lalu ada Bambang Dimas Saputra 22018-231. Baik, di sini yang pertama kami akan mempresentasikan proyek charter dengan nama proyek aplikasi agribisnis. Deskripsi proyek kami adalah sistem ini adalah platform berbasis digital yang menyediakan layanan dan informasi pertanian secara terpadu. Platform ini mencakup aplikasi mobile dan web yang menghubungkan petani dengan penyuluh pertanian, ahli agronomi, dan pasar. Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti konsultasi online, informasi cuaca, harga pasar, serta panduan teknis budidaya tanaman dan peternakan. Tujuan pembuatan aplikasi agribisnis ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas melalui digitalisasi pencatatan, manajemen inventaris, dan distribusi. Aplikasi ini mempermudah akses pasar dengan fitur e-commerce dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui informasi harga, cuaca, dan jadwal panen. Fitur pencatatan keuangan memantau arus kas, sedangkan kolaborasi antar pelaku agribisnis difasilitasi untuk membangun ekosistem yang terintegrasi. Selain itu, aplikasi ini mendorong praktik agribisnis berkelanjutan dan membantu mengantisipasi resiko seperti perubahan iklim dan influktuasi harga. Proyek kami dianggap berhasil jika 1. Jumlah pengguna aktif aplikasi meningkat sebesar 10% dalam 3 bulan pertama setelah peluncuran. 2. Aplikasi mendapat rating 4-5 bintang di Google Play dan App Store. 3. Jumlah transaksi melalui e-commerce meningkat sebesar 15% dalam 6 bulan pertama. 4. Keuntungan bisnis pengguna tumbuh minimal 5% dalam setahun. Lalu yang kelima, pengguna dapat mengatasi risiko bisnis dengan lebih baik, ditunjukkan oleh peningkatan kepuasan pengguna dalam survei tahunan sebesar 80%. Peserta proyek kami yaitu yang pertama investor, yaitu ada Agung Suparjo. Lalu yang kedua manajer proyek ada Aditya Subakti. Manajer keuangan ada Bambang Dimas Saputra. Anggota tim database ada Faiz Adri. Analis ada Faiz Rahma. Desain Hanifah Kurniawan. Dan programming Aditya Subakti. Sumber yang tersedia, budget kami adalah 15 juta. Device kami mencakup semua device yang tersedia. Lingkungan yang kami lingkup adalah di Pulau Jawa. Pencapaian proyek kami, yang pertama wawancara klien pada 27 bulan 10 2024, tanggal 30 bulan 11 2024. Lalu ada desain UI UX, jatuh tempo 8 bulan 12 2024 dan tanggal 29 bulan 12 2024. Resiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, adopsi teknologi yang lambat. Beberapa pengguna terutama di pedesaan mungkin merasa kesulitan beralih ke teknologi digital. Yang kedua, persaingan tinggi. Banyak aplikasi serupa yang sudah beredar sehingga perlu menawarkan keunggulan unik agar bisa bersaing. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Koneksi-koneksi yang tidak stabil di daerah pedesaan dapat menghambat penggunaan aplikasi. Yang keempat, perubahan regulasi.
Aturan pemerintah terkait agribisnis atau teknologi digital bisa mempengaruhi keberlangsungan aplikasi. Yang kelima, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Aplikasi membutuhkan pembaruan dan dukungan teknis terus-menerus agar tetap relevan dan berfungsi optimal. Persetujuan proyek ini, judul dan nama. Yang pertama investor ada Agung Suparjo, lalu manajer proyek Aditya Subakti, keuangan Bambang Dimas Saputra. Tenggatnya adalah 13 bulan 10 2024. Baik, di sini selanjutnya akan mempresentasikan SWOT yang akan dipresentasikan oleh Bambang Dimas Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan SWOT. Nah, SWOT terdiri dari 4, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Nah, di sini kami mengkolaborasikan antar pelaku agribisnis, fasilitas kolaborasi antara petani, penyuluh, dan ahli agronomi dapat meningkatkan integrasi ekosistem agribisnis. Selanjutnya, e-commerce fitur. Fitur ini memudahkan akses pasar, memungkinkan petani menjual produk mereka dengan lebih efisien dan platformnya tepat. Nah, untuk fitness, masalah koneksi internet di daerah pedesaan ini dapat menghambat adopsi aplikasi terutama di wilayah target. Pengguna di sini, pengguna di pedesaan mungkin memiliki keterbatasan dalam alih ke teknologi digital atau teknologi baru. Nah, untuk opportunities, di sini memberikan peluang bagi aplikasi ini untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Fitur e-commerce membuka peluang untuk meningkatkan transaksi dan penetrasi pasar yang lebih luas, baik dari domestik maupun internasional. Untuk trades, banyak aplikasi serupa yang sudah ada di pasaran. Perubahan yang tidak terduga dalam harga komoditas atau cuaca dapat mengaruhi efektivitas data yang disediakan oleh aplikasi. Itu untuk SWMP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya lanjutkan di sini. Ada WBS aplikasi agribisnis. Yang pertama ada Aditya Subakti sebagai project manager. Kemudian ada Anivala sebagai front end, Faiz Ramos Pranto sebagai data analis, Faiz Rizal Atli sebagai database administrator, dan Bambang Dimas Saputra sebagai quality assurance. Ya, di sini project manager itu yang pertama perencanaan proyek meliputi analisis stakeholder, kemudian penyusunan rekrutmen FR dan FR, kemudian penyusunan timeline project, lalu ada penyusunan anggaran. Kemudian ada pengelolaan proyek meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar tim, dan pelaporan progres proyek. Kemudian ada manajemen risiko meliputi identifikasi risiko dan rencana mitigasi. Kemudian ada penutupan proyek meliputi review dan evaluasi akhir proyek dan serah terima proyek. Kemudian front end pertama ada desain dan implementasi UI UX meliputi wireframe dan mockup UI. Kemudian implementasi desain UI dan pengujian responsivitas aplikasi. Lalu ada pengembangan aplikasi front end meliputi halaman login dan dashboard, integrasi API dari backend. Kemudian ada pengujian dan pemeliharaan meliputi uji unit, komponen UI, dokumentasi bug dan fixing. Kemudian lanjut ada data analis
Pertama, pengumpulan data meliputi data pengguna, data transaksi, dan pembayaran. Kemudian analisis dan pelaporan meliputi analisis pengguna dan laporan keuangan. Lalu ada pengembangan dashboard data meliputi implementasi dashboard, statistik pengguna. Kemudian lanjut ada database administrator. Yang pertama adalah desain dan pengembangan backend meliputi desain struktur database dan implementasi CRUD, pengguna, pembayaran. Lalu pengelolaan database meliputi implementasi API dan autentikasi, optimasi performa database. Kemudian pengujian backend meliputi uji API, lalu dokumentasi dan pemantauan server. Lalu selanjutnya ada quality assurance. Yang pertama, perencanaan pengujian meliputi pembuatan skenario pengujian front end dan back end. Kemudian eksekusi pengujian meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian kinerja, dan integrasi. Kemudian ada UAT dan bug fixing meliputi uji penerimaan pengguna, pelaporan, dan verifikasi bug. Ya, terus di sini ada target klien. Targetnya mungkin petani dan pelaku agribisnis, mereka yang membutuhkan akses informasi dan layanan pertanian secara digital, termasuk konsultasi dengan penyuluhan dan ahli agronomi. Klien ini diharapkan memiliki akses internet untuk dapat menggunakan sistem aplikasi agribisnis. Kemudian target selanjutnya ada penyuluh pertanian dan ahli agronomi. Mereka memerlukan platform untuk berinteraksi dengan petani dan memberikan informasi serta dukungan teknis terkait budidaya tanaman dan peternakan. Lalu ada kriteria calon klien. Yang pertama petani. Yang pertama ada terbuka untuk menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan usaha pertanian. Yang kedua, menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau komputer untuk mengakses informasi dan layanan. Yang ketiga, sensitif terhadap masalah keamanan dan data pribadi, menginginkan pengalaman pengguna yang baik atau user experience. Kemudian kriteria calon klien ada penyuluh pertanian dan ahli agronomi. Yang pertama, menginginkan efisiensi dalam memberikan konsultasi dan informasi kepada petani. Yang kedua, ingin menjaga kepuasan petani dengan sistem yang handal dan mudah dioperasikan. Yang ketiga, memprioritaskan sistem yang dapat diakses tanpa gangguan teknis yang signifikan. Asumsi mengenai klien, yang pertama, klien menginginkan sistem yang mudah digunakan dan responsif. Kemudian klien berharap dapat mengakses informasi secara real time mengenai cuaca, harga pasar, dan panduan teknis tanpa kendala teknis. Kemudian klien sudah terbiasa dan tahu cara menggunakan aplikasi sistem informasi pertanian secara online. Ya, mungkin itu saja terkait WBS. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, untuk bagian Gantt chart di sini untuk perencanaan proyek itu durasi waktunya kisaran 13 hari. Untuk identifikasi dan analisis stakeholder itu 7 hari. Untuk penyusunan rekrutmen dan NVR itu 7 hari. Untuk penyusunan timeline dan estimasi anggaran itu 9 hari. Untuk analisis sistem pada aplikasi itu 7 hari. Pembuatan dokumen SRS itu 6 hari. Validasi dengan stakeholder itu 7 hari. Desain menu pada sistem aplikasi itu 15 hari. Desain arsitektur aplikasi itu 10 hari. Desain struktur database itu 14 hari. Mockup UI UX itu berkisaran 14 hari. 4 hari. Desain UI UX itu 5 hari. Terus pengembangan
sistem pada aplikasi itu 36 hari. Pengujian sistem pada aplikasi itu 10 hari. Pengujian fungsional itu 6 hari. Dan uji acceptance atau UAT itu perkiraan 4 hari. Dokumentasi aplikasi itu perkiraan 2 hari. Penyusunan dokumentasi API itu 6 hari. Laporan pengujian dan akhir proyek itu 3 hari. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Oke, izin Mak. Di sini akan membahas pembahasan tentang biaya harga ya. Yang pertama yaitu di bagian front end itu buat untuk desain UX, biaya per unitnya yaitu 600.000. Terus riset penggunaan dan kompetitor 400 per unit, sama implementasi end framework itu 300, integrasi dengan API 100.000. Jadi total dari front end development ini 2.300.000. Terus selanjutnya itu back end development. Back end development ini terdiri dari desain, manajemen dan database, yaitu per unitannya 600. Terus pengembangan serta API ini 300 per unit. Totalnya itu ada berapa? 5, jadi 1.500.000. Terus manajemen dan development server yaitu 1.500.000. Untuk back end development ini totalnya yaitu 3.600.000. Terus manajemen proyek yaitu perencanaan proyek itu dilakukan 1 kali 500.000. Terus penyusunan tugas delegasi yaitu 200.000 serta monitoring 100.000. Dalam manajemen proyek ini diperlukan biaya mungkin kisaran 1.200.000-an. Terus selanjutnya yaitu QA dan testing. Pengujian manual itu per unitnya itu dikenakan biaya 400.000 serta pengujian otomatis itu kurang lebih 600.000. Terus buat pelaporan bug dan testing ini digunakan 200.000 per unitnya. Totalnya ada 3 jadi 600.000. Jadi QA testing ini memerlukan biaya sekitar 1.600.000. Dari total semuanya itu hasilnya itu kisaran 8.700.000-an. Mungkin sekian pelaporan dari biaya anggarannya. Sekian dari kelompok agribisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.